Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Namirah, Azzanallahu wa iyyakum. Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu pada 3 tempat, pada 3 kondisi, pada 3 momen, pada 3 situasi. Yang pertama, inda sima'il Qur'an, ketika engkau sedang mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, wa fi majalisidz dzikr, ketika engkau sedang hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang Allah dan Rasulnya disebutkan di dalamnya. Yang ketiga, wa fil khulwah, ketika engkau sedang berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla, sedang berkesendirian dengan Allah. Fa illam tajidhu fi hadhil mawatin, jikalau engkau tidak menemukan hatimu, tidak menemukan jiwamu pada 3 kondisi ini, fasalillaha ayyamunna 'alaika qalban, maka mintalah kepada Allah supaya Allah mengganti hatimu dengan hati yang baru. Fa innahu la qalbalak, karena sesungguhnya engkau sudah tidak memiliki hati. Karena inti seseorang tersebut berbuat, berfikir, beramal adalah hatinya. Jikalau ketiga hal ini tidak dia dapati pada hatinya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia sudah tidak memiliki hati. Hatinya tidak bisa direparasi lagi, hatinya tidak bisa diservis lagi. Udah busuk, bukan lagi sakaratul maut, hatinya sudah jadi jenazah. Maka jalan satu-satunya agar dia selamat di dunia dan di akhirat, dia minta kepada Allah supaya Allah ganti hatinya dengan hati yang baru. Dan 3 momen itu adalah cara kita untuk memeriksa, mencek up kembali hati kita. Ketika mendengarkan Al-Quran, ketika hadir di majelis-majelis ilmu, dan ketika berdua-duaan dengan Allah. Jikalau kita mendengarkan kedamaian, merasakan ketenangan,
ketika Al-Quran dibacakan, ketika hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, senang beribadah, berkesendirian dengan Allah Azza wa Jalla di pertengahan malam, alhamdulillah hati kita masih hidup. Tapi sebaliknya, jikalau kita tidak betah mendengarkan Al-Quran, kita tidak betah meletakkan sejenak tubuh kita di majlis-majlis ilmu seperti ini, dan tidak mau beribadah, menyisakan waktu barang sebentar saja untuk Allah, di mana hanya Allah dan kita yang tahu kita beribadah pada saat itu, maka hati kita telah mati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat pada rupa kalian, wajah kalian, fisik kalian, dan tidak juga melihat pada harta-harta kalian. Walakinna yanzuru ila suwarikum, kata Nabi. Namun walakinna yanzuru ila qulubikum, kata Nabi. Namun Allah senantiasa melihat kepada hati kalian dan jiwa-jiwa kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki ingin memberikan hidayah kepadanya, hidayah yang akan membawanya ke dalam surga, Allah akan jadikan, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maksudnya apa? Menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum-hukum Islam dalam hidupnya. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innallaha yu'til amwal wa fi riwayah yu'tid dunya man ahab wa man lam yuhib." Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia, dalam riwayat lain memberikan harta kepada hamba yang dia cintai dan hamba yang tidak dia cintai. Ada kalanya Allah memberikan dunia ini sebahagian rezeki yang lapang kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Banyak hamba-hamba yang soleh yang Allah berikan harta, seperti Nabi Sulaiman barangkali, kerajaannya luar biasa. Dzulqarnain, ya, dari kalangan sahabat Nabi ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Uthman bin Affan. Ini orang-orang kaya semua, orang-orang yang berharta semua, dan Allah berikan dunia untuk mereka. Wa man lam yuhib, dan Allah juga berikan dunia itu kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Orang-orang yang Allah benci pun Allah berikan harta. Siapa contohnya? Fir'aun. Siapa lagi? Qarun. Siapa lagi? Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda. Kayak Abu Janda enggak kayaknya. Ya. Allah berikan, Pak, Ibu sekalian. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi Allah hanya memberikan iman kepada hamba yang dia cintai. Kalau harta Allah tidak beda-bedakan. Tapi kalau iman, Allah hanya berikan kepada hamba yang dia cintai. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, Allah gerakkan hatinya, hadir di masjid ini, mendengarkan kajian seperti ini, atas dasar iman, bergembiralah. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Bapak Ibu sekalian, cinta kepada kita semuanya. Sebaliknya, ketika Allah benci kepada seorang hamba,
Allah benci kepada hamba-hambanya atau sebagian hambanya, apa yang Allah jadikan? Yudillahu, Allah akan menyesatkannya. Allah akan jadikan dia benci kepada amal-amal kesalehan, benci kepada Islam, benci kepada majlis-majlis ilmu. Dia lebih senang berbicara tentang dunia, dia lebih senang berbicara tentang hal-hal yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang Allah kehendaki baik. Kata Rasulullah SAW, man arada bihillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia baik, baik dunianya, baik akhiratnya, baik dirinya, keluarganya, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faham terhadap urusan agamanya. Sebaliknya, kalau Allah inginkan dia buruk, Allah jadikan dia tidak faham sama sekali urusan agama, tidak mau tahu dia apa ajaran agamanya, dan dia senantiasa seperti itu sampai maut menjemputnya. Mudah-mudahan kita di sini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk difahamkan agama, untuk difahamkan ajaran Islam, untuk dibersihkan hatinya. Dan di antara cara-cara untuk membersihkan hati, Bapak Ibu sekalian, adalah kita harus belajar kepada orang-orang yang memang sudah diuji, teruji, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hatinya para hamba, dan Allah menemukan bahwasannya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati para hambanya. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pun memilih Muhammad untuk dirinya sebagai rasulnya. Fabata'athahu bi risalatihi, dan Allah mengutus Muhammad dengan risalahnya. Jadi Rasulullah khairu qulubil ibad, kata Ibnu Mas'ud. Rasulullah itu sebaik-baik hamba yang paling baik hatinya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Lalu Allah melihat kepada hati para hamba selain dari hatinya Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, dan Allah menemukan hati para sahabatnya, hati para sahabat Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in adalah hati sebaik-baik hamba atau sebaik-baik hati hamba. Faja'alahum wuzara'a nabihi, lalu Allah menghendaki menjadikan mereka sebagai pendamping-pendamping nabinya, yuqatiluna ala dinih, di mana mereka berjuang, berjihad di atas agamanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar, memilih Umar, memilih Uthman, memilih Ali, memilih para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bukan sembarangan Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah pilih karena kejernihan hati mereka, kebersihan jiwa mereka. Jadi bukan sembarangan mereka itu dipilih. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah Ummu Sulaim binti Milhan, dari kalangan perempuan, di mana Ummu Sulaim ini punya anak
yang sampai sekarang mungkin sebagian di antara kita kenal, yang sejak kecil telah menjadi pelayan Nabi. Anak tersebut seorang lelaki yang bernama Anas bin Malik. Ibundanya adalah Ummu Sulaim binti Milhan. Sampai kata beliau, "Man kana minkum mustinnan falyastanni biman qad mat." Barang siapa yang hendak mencari teladan, barang siapa yang hendak mengambil sebuah kebiasaan, hendaklah dia meneladani orang yang telah mati, kata Ibnu Mas'ud. Fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak akan dijamin aman dari fitnah, dari kekacauan, dari kesesatan. Bisa jadi hari ini dia solehnya luar biasa, besoknya dia murtad. Bisa jadi hari ini dia alimnya luar biasa, sebelum matinya dia bermaksiat. Makanya jangan ambil teladan dari orang yang hidup, kata Abdullah bin Mas'ud. Ambil dari orang yang telah wafat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhil ummah. Siapa mereka yang harus diteladani itu? Merekalah sahabat-sahabat Muhammad. Karena merekalah sebaik-baik generasi umat ini. Abarraha quluban, yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, yang paling mendalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, dan yang paling sedikit dalam memberat-beratkan diri. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk mendampingi nabinya, menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka sudah sepantasnya kalian wahai Muhammad mengenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak hidup mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan berpegang teguhlah semampu kalian dalam meneladani akhlak mereka maupun agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka para sahabat Muhammad itu berada di atas jalan yang lurus. Maka cara satu-satunya kita, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin selamat dunia akhirat, apa? Ittiba'us sahabah, mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa hubungannya dengan Ummu Sulaim? Ini Ummu Sulaim ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian cari biografi perempuan yang satu ini secara khusus, bukunya di Indonesia tidak ada kecuali buku ini saja. Carilah. Saya pernah nyari, nggak dapat. Makanya saya tulis buku ini. Kenapa saya tulis buku ini? Saya agak resah sebenarnya. Agak resah kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna wa akthirna fil istighfar." Ini Rasulullah sampaikan nasihat ini setelah salat Idul Adha. Kata Nabi, "Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Karena mayoritas kalian akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Bukan penghuninya, bahan bakarnya. Kalau penghuninya masih mending, ini dijadikan bahan bakar, ibu-ibu sekalian. Ya, Rasulullah menyampaikan ini di depan para sahabiah yang memang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di zaman ini kita sampaikan begini, kaum perempuan banyak yang komplain.
Kok bisa? Padahal banyak laki-laki yang lebih zolim daripada kami, ngomongnya begitu. Ketika kaum wanita para sahabiah mendengarkan sabda ini, ada seorang wanita di tengah-tengah saf salat Id pada saat itu. Dia berdiri dan bertanya, "Walima ya Rasulullah?" Mengapa itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Para sahabiah tidak komplain, malah nanya, "Loh kok bisa?" Pengen tahu. Kata Nabi apa? "Li'anna kunna tukthirna fisyaka." Karena kalian adalah orang-orang yang suka mengeluh. Betul atau tidak? Suka mengeluh. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, kata beliau, mengeluh itu adalah dosa. Kalau dia diperbanyak menjadi dosa besar. Dalam riwayat lain, li'anna kunna tukthirna fit ta'ad. Kalian sering dan banyak melakukan cacian dan makian. Suka mengutuk orang lain. Ya, suka menyalahkan keadaan. Ya, jadi dua dosanya ini, Pak. Ada yang ketiga nanti nyusul. Yang pertama, suka mengeluh. Yang kedua, suka menyalahkan. Ya, cabai naik mengeluh dia. Anaknya bandel mengeluh dia. Ya cuman mengeluh aja, dikasih solusi ngeluh aja. Makanya sering tidak nyambung antara suami istri. Karena istrinya mengeluh, suaminya ngasih solusi. Istrinya tidak mau solusi, cuman ngeluh aja, curhat. Yang ketiga, wa takfurnal ashirah. Karena kalian sering mengingkari kebaikan suami. Ini dosa yang ketiga. Sering mengeluh, sering menyalahkan, dan sering mengingkari kebaikan suami. Tentu tidak semua perempuan seperti ini, tapi kebanyakan, kata Nabi. Maka bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan ini atau pernah melakukan ini, bertaubatlah, perbanyaklah istighfar, dan perbanyaklah sedekah bagi yang mampu. Tentu ini menjadi renungan bagi kita. Kok bisa perempuan itu menjadi penduduk neraka paling banyak? Dan yang anehnya, Bapak Ibu sekalian, ya, di zaman Nabi ternyata ada seorang perempuan yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi ketika dia masih hidup. Perhatikan nih, tadi kan disebutkan paling banyak yang masuk neraka siapa? Perempuan. Kalau sahabat laki-laki yang dijanjikan masuk surga banyak. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah. Ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Banyak. Tapi kalau perempuan yang dijanjikan masuk surga, langka sekali. Ayo, ada yang tahu enggak siapa yang dijanjikan masuk surga? Paling Khadijah, Aisyah, istri-istri Nabi. Atau mungkin Fatimah, putri Nabi. Perempuan yang lain ada enggak? Susah dapat. Lah ini ada perempuan yang ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah temukan dia di surga. Rasulullah janjikan dia masuk surga. Padahal dia bukan istri Nabi, bukan putri Nabi, hanya wanita biasa. Ini ada bacaannya ini.
Kalau Aisyah radhiyallahu anha masuk surga, wajar. Istri Nabi. Khadijah masuk surga, wajar. Istri Nabi. Dijanjikan masuk surga ketika masuk hidup maksudnya. Kalau Fatimah, wajar. Putri Nabi. Ummu Sulaim ini putri Nabi? Enggak. Istri Nabi? Enggak. Kok bisa dijanjikan masuk surga? Ini yang harus kita gali. Ada apa? Kok bisa? Rasulullah sampaikan ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata beliau, dakhaltul jannata fasami'tu khashafah. Aku pernah masuk ke dalam surga dalam mimpi beliau dan aku mendengar suara sandal yang berjalan. Faqultu man hadha? Siapa itu? Qalu, para penduduk surga pada saat itu yang beliau lihat dalam mimpi beliau, dzaka Rumaysah binti Milhan Ummu Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, itu adalah suara hentakan kakinya Rumaysah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik. Nama aslinya Ummu Sulaim ini adalah Rumaysah atau Rumaysah. Ada yang pakai ra, ada yang pakai ra. Ini Rasulullah mimpi beda dengan mimpinya kita. Ibnu Abbas mengatakan ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Kalau Rasulullah bermimpi pasti wahyu. Kalau beliau bermimpi melihat Ummu Sulaim berada di surga, artinya itu wahyu bahwasannya Ummu Sulaim salah satu menjadi penduduk surga. Beda kalau kita yang mimpi masuk surga, Pak. Bisa jadi adghathu ahlam, mimpi kosong. Bisa jadi bunga tidur. Mungkin sebelum tidur dia lihat penampakan-penampakan surga, atau dia bayangkan, imajinasikan, mungkin. Beda dengan mimpinya para nabi. Ya. Kemudian yang menjadi permasalahan lagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bertamu atau masuk ke rumah seorang pun di Madinah kecuali rumah istri-istri beliau. Disclaimer sedikit Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu tidak punya rumah. Ada nggak rumahnya Nabi? Nggak ada. Bayangkan pemimpin, panglima, nabi dan rasul, sebaik-baik manusia, nggak ada rumahnya. Nabi itu nggak ada rumahnya. Yang ada rumah istri-istri beliau. Jadi Rasulullah itu kalau tidur di rumah istri-istri beliau geler, dan rumahnya itu bersampingan dengan Masjid Nabawi. Ya. Dan beliau tidak pernah masuk ke rumah perempuan seorang pun melebihi rumah istri-istri beliau kecuali satu perempuan, yaitu rumahnya Ummu Sulaim binti Milhan. Artinya satu-satunya wanita muslimah yang tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi, bukan istri Nabi, bukan kerabat Nabi, yang pernah Rasulullah masuki rumahnya, bahkan beliau tidur siang di situ, tidur siang di kamarnya Ummu Sulaim, hanyalah Ummu Sulaim saja, enggak ada perempuan lainnya. Lalu Rasulullah ditanya, kenapa melakukan hal itu? Ada di slide. Kata Nabi apa? Inni arhamuha. Aku menyayanginya. Aku menyayangi Ummu Sulaim. Li'anna akhaha, karena saudaranya. Li'annahu qutila akhuha ma'i, karena saudaranya terbunuh ketika bersamaku. Terbunuhnya bagaimana?
Terbunuhnya itu di sebuah peristiwa yang sangat menyakiti hati Nabi. Namanya peristiwa Bi'ir Ma'unah. Terjadi beberapa bulan setelah perang Uhud. Rasulullah sedihnya luar biasa ketika perang Uhud. Karena paman beliau Hamzah wafat. Nangis beliau. Ditambah lagi peristiwa Bi'ir Ma'unah. 70 penghafal Quran yang dipimpin oleh saudaranya Ummu Sulaim dikirim ke Najd, di tengah jalan dibantai. Bukan perang, dibantai. Bagaimana kisahnya? Ada di buku saya, Pak. Silahkan dibaca. Ya, saya tidak ceritakan di sini. Waktunya tidak cukup. Ya. Ketika kita gali, ternyata Ummu Sulaim ini dari kaum Ansar, Pak. Ibu-ibu sekalian, bukan dari kaum Muhajirin, dia kaum Ansar. Bedanya apa? Kaum Muhajirin dari kaum Quraisy itu berasal dari keturunannya Nabi Ismail. Kalau kaum Ansar, para ulama itu beda pendapat. Sebahagian mengatakan kaum Ansar itu termasuk keturunan Ismail, sebahagian lagi bahkan mayoritasnya mengatakan kaum Ansar itu bukan dari keturunan Ismail, tapi berasal dari bangsa Arab Qahtan yang berasal dari Yaman. Kalau keturunan Ismail berasal dari Adnan. Makanya Ummu Sulaim ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Nabi. Sama seperti kita hari ini, ibu-ibu sekalian. Enggak ada hubungan darah dengan Nabi. Tidak keturunan, bukan istri. Tapi bedanya beliau dijanjikan masuk surga. Makanya kita gali apa rahasianya beliau seperti itu. Salah satu rahasianya, Bapak Ibu sekalian, adalah beliau ini luar biasa. Ini kisah beliau. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki mahar pernikahan paling mulia dan paling indah dalam Islam. Yang menyebutkan ini bukan saya, yang menyebutkan ini para sahabat dan para tabi'in yang hidup di zaman itu. Beliau ini adalah seorang janda awalnya. Beliau punya 2 suami. Suami yang pertama wafat dalam keadaan musyrik, namanya Malik bin Nadhr. Ayahnya Anas bin Malik. Kenapa bisa mati? Kisahnya ketika Ummu Sulaim binti Milhan masuk Islam, suaminya enggak setuju. Ummu Sulaim tidak peduli. Anas bin Malik diajarkan kalimat tauhid oleh Ummu Sulaim. La ilaha illallah. Dan suaminya yang pertama ini, Malik bin Nadhr ini, tidak suka dengan hal itu. Mereka bertengkar, lalu Malik bin Nadhr keluar dari rumahnya. Di tengah jalan dia mati karena dibunuh oleh musuhnya. Walhasil Ummu Sulaim ini pun menjanda dengan 1 anak, Mahmud Abbas, Pak. Mamah muda, anak baru 1. Lalu ada seorang laki-laki namanya Abu Talhah Al-Ansari, ternyata terpikat dengan beliau. Bayangkan, ini perempuan tidak sembarangan. Jadi istilah kutunggu jandamu itu di zaman itu sudah ada, Pak. Karena Abu Talhah itu mengejar-gejar Ummu Sulaim, janda. Ketika dia datang kepada Ummu Sulaim, dia lamar. Apa kata Ummu Sulaim? Kata beliau, La uftim Anas. Aku tidak akan memutuskan persusuanku kepada Anas. Wala atazawwaj hatta yajlisu Anas fil majalis. Dan aku tidak akan menikah sampai Anas
duduk, bisa berbicara sebagaimana anak biasanya. Waktu itu Anas bin Malik masih kecil. Abu Talha ini terima. Kalau bahasa kasarnya begini, saya mau menikah dengan kamu hai Abu Talha, tapi anak saya masih kecil. Tunggulah dulu selesai masa persusuannya, itu maksudnya. Abu Talha terima, ditunggu Pak. Semangat 45 ini ditunggu. Dan menunggunya apa? 2 tahun, 3 tahun. Ummu Sulaim bilang seperti itu, dia tidak mau menikah asalnya. Dia tidak mau menikah. Tapi dia menolak dengan halus. Setelah Anas bin Malik masuk usia 7-8 tahun, udah bisa berbicara, Abu Talha datang lagi melamar. Nunggunya bertahun-tahun. Ketika sudah sampai pada tahap itu, Ummu Sulaim tidak bisa lagi menyembunyikan alasannya. Sama seperti kita kalau melamar anak perempuan, kalau orang tuanya sudah bilang, anak saya masih pengen kuliah, itu kan artinya apa? Silahkan cari wanita lain. Ummu Sulaim juga seperti itu. Saya belum pengen menikah, ingin membesarkan anakku. Itu isyarat supaya Abu Talha cari wanita lain. Tapi Abu Talha gak mau nyari, gak mau cari wanita lain, maunya hanya Ummu Sulaim. Padahal Abu Talha ini pertama orang kaya, kebunnya banyak, ganteng, lajang, berjaka. 5-5-nya ada sama dia. Melamar perempuan janda anak satu yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau zaman sekarang perempuannya pasti nerima. Siapa sih yang gak mau punya berondong, katanya begitu, kaya lagi. Tapi Ummu Sulaim enggak. Karena satu aja alasannya. Alasannya disampaikan oleh Ummu Sulaim ketika Abu Talha melamar kedua kalinya. Kata Ummu Sulaim, ya Aba Talha, rajulun mithlaka la yurad. Wahai Abu Talha, lelaki sepertimu ini tidak pantas untuk ditolak sebenarnya. Tidak pantas. Semuanya ada pada dirimu. Ganteng ada, harta ada, kedudukan ada. Karena satu suku dengan Ummu Sulaim dari Bani Najjar, salah satu bangsawan di Madinah. Semuanya ada pada dirimu. Tapi kata Ummu Sulaim, walakinnaka rajulun kafir wa innani imra'atun muslimah. Tapi wahai Abu Talha, engkau adalah lelaki kafir dan aku adalah wanita muslimah. Wa innaka la tahilluli, dan engkau tidak halal bagiku. Ternyata alasannya Ummu Sulaim menolak Abu Talha hanya satu aja. Abu Talha masih kafir. Enggak pindah agama Ummu Sulaim. Kalau zaman sekarang susah. Punya calon dikit pindah agama dia. Baru Abu Talha sadar, ternyata aku ditolak bertahun-tahun karena beda keyakinan. Tetapi Ummu Sulaim enggak berhenti sampai di situ. Beliau kasih harapan. Fa idza aslamta fadzaka mahri. Wahai Abu Talha, jikalau engkau masuk Islam, itulah maharku. Ayo. Kalau zaman sekarang mahar sering jadi masalah, Pak. Banyak orang yang berbangga dengan mahar ratusan juta. Ummu Sulaim di saat dia bisa memiliki kebunnya Abu Talha, bisa memiliki hartanya Abu Talha, dia bilang, Abu Talha, masuk Islam, Islammu mahar bagiku. Ada perempuan seperti ini zaman sekarang? Gak ada. Abu Talha mikir-mikir, dia pulang ke rumah. Mikir dia, mak, ini syaratnya gak sembarangan, ini syaratnya. Syaratnya login
Syaratnya login, Pak. Kalau syarat tanah, saya punya kebun. Ya, Abu Talha itu punya 2 kebun, Pak. Besar-besar kebunnya. Syaratnya login. Berpikir beberapa hari, dia datang kepada Ummu Sulaim. Dia katakan, inni alama anti alaiha. Aku berada di atas agama yang engkau anut. Dia pun masuk Islam. Lalu dinikahkan oleh Anas bin Malik. Makanya kata Thabit Al-Bunani, aku belum pernah mendengar seorang wanita pun yang maharnya paling mulia selain dari Ummu Sulaim, yaitu Islam. Ternyata ini salah satu keutamaan beliau. Di hari di mana kita, wanita-wanita kita zaman sekarang mudah mempermainkan agama. Sedikit kenal laki-laki ganteng kaya, hilang kehormatannya. Hamil di luar nikah. Janda juga banyak seperti itu. Ya. Yang kedua, Ummu Sulaim ini adalah seorang yang tidak jaim. Jadi begini, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak pernah mengatakan, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Rajal Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, la yata'allamul ilmal mustakbir walal mustahyi. Tidak pantas menuntut ilmu orang yang sombong dan orang yang pemalu. Ini kata Ibn Mubarak. Dan wanita Ansar itu wanita yang dipuji oleh para sahabat di zaman itu. Aisyah berkata dalam hadis riwayat Muslim, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, karena rasa malu tidak mencegah mereka dalam menuntut ilmu demi memperdalam ajaran agama. Ummu Sulaim tipikal seperti ini. Tidak punya malu kalau sudah bicara ilmu. Sampai suatu hari beliau ini bertanya kepada Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi an yubayyinal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menerangkan kebenaran. Ataghtasilul mar'ah idza ra'at ma ra'al rajulu fi manamihi. Wahai Rasulullah, apakah seorang perempuan harus mandi kalau dia melihat di dalam mimpinya apa yang dilihat oleh kaum laki-laki dalam mimpi mereka? Maksudnya mimpi basah. Dan itu dia tanyakan di hadapan seluruh kaum wanita yang hadir pada saat itu. Dan kaum laki-laki juga ada di sana. Sampai Aisyah menegur Ummu Sulaim. Dia katakan, "Ya Ummu Sulaim, qad fadhahatin nisa." Engkau telah membuat kaum wanita malu. Taribat yadak. Sungguh celaka engkau. Itu kisah lengkapnya. Ini saya ringkas saja. Rasulullah pun menjawab, bal anti taribat yadak, bahkan engkaulah yang celaka wahai Aisyah. Di situ Rasulullah membela Ummu Sulaim. Kata Nabi, "Na'am idza ra'atil ma." Wahai Ummu Sulaim, betul jikalau dia juga melihat air. Ummu Sulaim bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah wanita bisa mimpi basah?" Ditanya lagi. Saking spesifiknya itu orang. Dijawab Nabi, "Ya bisa. Kalau wanita tidak memiliki air mani, bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ibunya?" Jauh sebelum munculnya ilmu genetika, Islam sudah bisa menjawab mengapa seorang anak bisa mirip dengan ibunya. Dan ini semuanya terjadi akibat pertanyaannya Ummu Sulaim. Tapi Pak, jangan bertanya yang aneh-aneh ya. Lihat anak tetangga mirip ibunya nih. Ya, kayaknya
kemana-mana pikirannya. Ini anak mirip bapaknya ini. Karena dalam hadis ini disebutkan, dalam riwayat lain, apabila maninya perempuan mendominasi maninya laki-laki, maka dia akan mirip pada ibunya. Tapi kalau mani laki-laki mendominasi mani perempuan, maka dia akan mirip ke ayahnya. Tapi kalau anak itu tidak mirip kepada ayah dan ibunya, kemungkinan anak tetangga, Pak. Hati-hati. Cek dulu, mani siapa ini? Ya. Luar biasa ajaran Islam itu. Sebelum ilmu pengetahuan ada, terjawab. Ya, ini terakhir ya, karena waktunya sudah mulai. Tadi dikasih waktu 60 menit. Ya. Baik. Saya mau tanya ini ibu-ibu sekalian yang di belakang. Mana lebih menyedihkan? Kehilangan anak atau kehilangan suami? Ibu-ibu bisa jawab enggak? Kehilangan apa, Bu? Kehilangan anak atau kehilangan suami? Kehilangan? Ayo. Saya ngisi di Pare-Pare, Pak, di Sulawesi Selatan. Saya tanya ibu-ibu, lebih milih mana? Suami yang mati atau anak yang mati? Suami Pak Ustadz katanya. Suami. Betul nggak, Bu? Sama nggak sama wanita di Pare-Pare? Lebih milih kehilangan mana? Suami atau anak? Suami ya? Suami katanya. Kalau suami Pak Ustadz bisa dicari lagi. Kita tidak perlu mengandung 9 bulan katanya. Beda dengan anak. Kita berkorban nyawa. Ya kalau suami memang wanita nggak berkorban nyawa. Suami yang berkorban nyawa. Ya, sedikit aja, Bu. Nah, Ummu Sulaim ini termasuk dari wanita yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini ada hadisnya. Jadi ketika Islam sampai di Madinah, Rasulullah itu pernah membaiat kaum wanita. Salah satu isi baiatnya adalah supaya tidak meratap ketika salah seorang anggota keluarganya meninggal. Di mana kebanyakan wanita sangat meratap ketika kehilangan anaknya. Semua wanita di Madinah pada saat itu tidak ada yang bisa mempertahankan baiat itu karena akhirnya mereka meratap kecuali 5 orang. Pertama Ummu Sulaim, pertama Ummul A'la, yang kedua, yang ketiga istrinya Mu'adz ini Ummul A'la, kemudian putrinya Abu Sabrah, yang keempat istrinya Mu'adz, dan yang kelima ada satu wanita lagi. Wanita ini namanya Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah tidak mau menyebut dirinya salah satu. Ya karena tawadhu. Baik. Kisahnya bagaimana? Ummu Sulaim ini Bapak Ibu sekalian, dia menikah dengan Abu Talha. Lahirlah seorang anak namanya Umair. Umair ini suka bermain burung. Tadi saya jalan-jalan ke sana ada burungnya. Di mana? Di sana ya. Ada burung, suka main burung. Sampai Rasulullah pernah bersabda, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughayr." Wahai Abu Umair, apa itu yang dilakukan oleh burung Nughayr? Rasulullah sering bermain dengan anaknya Ummu Sulaim ini. Anak yang pertama dari Abu Talha. Kalau Anas bin Malik kan dari Malik. Jadi beda suami. Tiba-tiba ini anak sakit, demam, panas. Abu Talha itu sering berkebun, Pak. Ketika Ummu Sulaim rawat ini anak, diobati, diasuh, tiba-tiba anaknya meninggal. Dalam keadaan Abu Talha tidak tahu. Seorang ibu yang menimang anaknya
menyusui anaknya, memberi makan anaknya, membesarkan anak itu, merawat anak itu ketika sakit, tiba-tiba anak itu meninggal di depan matanya. Lalu apa kata Ummu Sulaim? Ummu Sulaim bilang sama anggota keluarganya pada saat itu, la tuhaddithu Aba Talhah hatta uhaddithahu bihi. Kalian jangan kasih tahu Abu Talhah kalau anaknya ini sudah meninggal sampai aku yang memberitahukannya langsung. Bayangkan seorang ibu bisa menahan air matanya demi menjaga batinnya Abu Talhah. Abu Talhah pulang, dia nggak tahu anaknya sudah meninggal. Jadi Ummu Sulaim pindahkan itu jenazah di kamar yang lain. Abu Talhah nanya, bagaimana kabar anakku yang lagi sakit itu? Kata Ummu Sulaim, hada'at nafsuhu, dia sudah tenang. Maksudnya sudah tenang apa? Abu Talhah ketika dengar udah tenang, oh maksudnya lagi tidur. Ummu Sulaim maksudkan udah tenang, maksudnya sudah meninggal. Lalu Ummu Sulaim masak, dia kasih masakannya yang paling enak kepada Abu Talhah. Ketika Abu Talhah sedang makan, dia berdandan dengan dandanan yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Itu dandanan tercantiknya Ummu Sulaim, kata Anas. Ada wanita, anaknya baru meninggal beberapa menit yang lalu, masih bisa masak, bisa berdandan. Luar biasa ini perempuan. Mau tahu lanjutan kisahnya? Mau tahu atau tidak? Kalau nggak mau, saya pulang aja. Mau tahu nggak? Mau miliki buku saya. Dia masak, dia berdandan. Ketika dia berdandan, ketika dia memasak, Abu Talhah, oh laki-laki pulang kerja, dikasih makan kenyang, ketemu istri luar biasa, ya seperti model gitu kan. Karena Ummu Sulaim ini tukang dandan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang tukang dandan? Karena Rasulullah itu pernah menikah dalam keadaan safar, yang mendandaninya itu Ummu Sulaim. Ketika menikah dengan Sofiyah, Sofiyah itu istrinya Nabi yang dulunya beragama Yahudi. Bayangkan ada perempuan mendandani pengantin dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Bisa dia dandani. Ummu Sulaim itu orangnya. Memang ini perempuan luar biasa. Kalau perempuan zaman sekarang belum tentu bisa memake up orang yang menikah. Kecuali kalau disiapkan peralatan. Ummu Sulaim enggak. Peralatan seadanya, dia bisa mendandani Sofia. Memang jago dandan ini Ummu Sulaim ini. Akhirnya malam itu terjadilah hubungan cinta antara suami istri. Dalam keadaan jenazah anaknya masih di samping, belum dikuburkan, belum disolatkan, belum dimandikan. Bayangkan bagaimana batinnya Ummu Sulaim menahan kesedihannya pada saat itu. Setelah udah selesai semua rentetannya hubungan suami istri, Ummu Sulaim pun memberitahu Abu Talhah, tapi dengan bahasa yang halus sekali. Dia enggak bilang, "Hei Abu Talhah, anakmu meninggal itu." Enggak. Kok dia bilang begitu mungkin ditampol lah. Ummu Sulaim bilang begini, "Wahai Abu Talhah, menurutmu jikalau ada satu kaum menitipkan barang pada kaum yang lain, lalu kaum tersebut meminta kembali barang titipan itu, menurutmu berhak enggak kaum yang menerima titipan itu menolak permintaan itu?" Abu Talhah bilang, "Ya tidak berhak, itu kan cuman titipan." Ya, kayak tukang parkir, cuman titipan katanya Pak. Cuman titipan. Bayangkan permainan logikanya. Lalu Ummu Sulaim bilang, "Wahai Abu Talhah, ikhlaskanlah anakmu." Abu Talhah marah. Gimana mau marah, udah dipuaskan. Coba kalau waktu itu Abu Talhah datang dalam keadaan lapar,
dalam keadaan capek, dia dengar anaknya meninggal, anaknya yang pertama laki-laki pula. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Meratap habis-habisan. Karena psikologisnya belum siap. Ummu Sulaim, dia tidak mau keluarganya meratap. Dia korbankan jiwanya, dia tahan tangisannya. Daripada suaminya ini pulang meratap karena anaknya meninggal, mereka dapat dosa besar, biar aku yang berkorban. Dia tahan jiwanya, dia masak, dia berdandan, dia layani suaminya. Setelah puas, ketika Abu Talha tahu anaknya meninggal, Abu Talha terima. Walaupun agak risih sedikit. Kenapa baru sekarang kamu kasih tahu? Ya risihlah Pak, hubungan suami istri, jenazah anak belum dikuburkan. Akhirnya Abu Talha datang kepada Nabi, lalu mengeluh. Kata Rasulullah SAW, beliau tidak mencelahkan Ummu Sulaim. Kata Nabi, a'rastumul lailah, bukankah kalian jadi pengantin kemarin malam? Dari persetubuhan itu lahirlah seorang anak namanya Abdullah bin Abi Talha yang punya keturunan 9 dari anaknya menjadi penghafal Quran 30 juz. Karena doa Nabi kepada mereka. Kata Nabi, barakallahu fi lailatikuma. Wahai Abu Talha, jangan bersedih. Semoga Allah memberkahi malam pengantinmu tadi malam. Dengan doa Nabi itu muncul anak-anak saleh yang lahir dari rahimnya Ummu Sulaim. Masih banyak lagi kisahnya beliau karena waktunya sudah habis ya Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin mengetahui lagi bagaimana sepak terjangnya Ummu Sulaim di zaman itu, bisa dimiliki buku saya. Karena Ummu Sulaim ini juga seorang mujahidah. Beliau pernah ikut perang juga dalam keadaan hamil 8 bulan. Luar biasa ini perempuan. Ya, mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan di masjid ini Allah berkahi. Semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatatkan sebagai hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan masuk ke dalam surganya kelak. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa an akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.